Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya FB Ads bisa menumbuhkan donasi program di yayasan Anda. Kita langsung saja masuk ke step by step-nya. Untuk yang pertama, teman-teman, masuk ke Facebook ya, akun Facebooknya sendiri, facebook.com. Kemudian login supaya selaras dalam proses belajar nanti. Teman-teman klik di sini, ganti bahasanya ya, setting and privacy, ganti bahasa di sini. Klik language, ganti pakai bahasa Inggris. Biar pembahasannya selaras, istilah-istilah yang dipakai nanti sama begitu. Kalau sudah, teman-teman buka business.facebook.com. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah punya business manager, akan diarahkan seperti ini. Ya, teman-teman sudah punya fanspage, business manager, nanti akan diarahkan ke sini. Nah, kalau sudah punya, langsung saja ya, klik ke Go to Business Manager. Kalau belum, maka teman-teman bikin dulu, ikuti arahan dari Facebook. Nanti biasanya kalau teman-teman masuk ke business.facebook.com ini, langsung diarahkan untuk membuat, gitu ya. Insya Allah caranya mudah, langsung buat saja. Bikin namanya, kemudian masukkan email, cuman itu saja. Kalau sudah, teman-teman klik ini ya, Go to Business Manager. Oke. Nah, di sini saya punya business manager atau saya singkat BM ya. BM bernama Indonesia Cetak Kufas. Nah, ini BM saya yang saya gunakan untuk beriklan. Oke ya. Saya akan jelaskan di dalam BM itu ada apa saja sih? Ya. Pertama, saya akan klik di sini. Nah, ini juga saya akan jelaskan pengaturan-pengaturannya ya, supaya bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa beriklan langsung di Facebook. Klik Business Setting. Kalau sudah, nah ini dashboard dari Business Manager. Business Manager itu seperti rumah, ya, seperti rumah bagi bisnis Anda. Atau analogi yang tepat itu pusat kendali bisnis ya, pusat kendali bisnis. Nah, di dalam BM itu nanti ada people, ada partners, ada system users, dan lain sebagainya. Ada account, dan lain sebagainya ya. Hanya beberapa hal penting saja yang nanti akan saya jelaskan. Pertama, teman-teman butuh people. People itu yang mengoperasikan. Nah, masukkanlah di sini orang-orangnya itu bisa di-invite. Ya, ini ada banyak orang, jadi nanti bisa ada yang jadi advertiser, misalkan ada tim keuangan mau masuk juga boleh masukin di sini, biar bisa ngontrol semua aktivitas periklanannya begitu. Ada pimpinan kalau mau dimasukin juga bisa dimasukin gitu ya, pengasuh dan lain sebagainya untuk mengontrol aktivitas iklan kita. Caranya dengan klik invite people. Cukup dengan memasukkan emailnya, email dari Facebooknya ya. Masukkan emailnya. Ini nggak usah dicentang nanti. Uh, ya pokoknya ikuti saja ya. Masukin di situ. Setelah itu di sini ada apa? Di sini ada partners. Partners ini adalah BM lain yang terhubung dengan aset-aset kita nanti. Terhubung dengan fanspage kita, terhubung dengan Instagram kita, dan lain sebagainya. Pixel. Nah, ini partners. Nah, di dalam sistem BM itu bisa saling share ya, saling share aset. Begitu kira-kira definisi dari partners. Baik, setelah itu saya akan jelaskan di account ya. Di account teman-teman ada beberapa yang akan saya jelaskan. Pertama page. Page ini adalah fanspage dari program yang akan nanti kita iklankan begitu. Ya, ambil contoh di sini ya Indonesia Cetak Kufas. Misalkan teman-teman sedang merunning
program apa misalnya, infak anak yatim misalnya. Nama fanspage-nya juga infak anak yatim, ya dimasukkanlah di sini fanspage-nya. Masukin dulu. Ya. Bisa create new atau request access kalau misalkan fanspage-nya sudah pernah dibuat oleh admin yayasan, oleh pengasuh gitu. Tinggal request access. Atau kalau misalkan belum punya ya create new page. Begitu. Setelah itu teman-teman, kita akan masuk ke add account. Tapi sebelumnya, nah di sini tuh ada namanya people. Jadi fanspage ini tidak akan bisa dikelola kalau belum di-assign people. Jadi harus ditambahkan orang-orangnya yang bisa mengelola fanspage-nya. Ya, tambahkan. Klik di sini, tambahkan orang-orangnya. Ya, tambahkan. Kalau misalkan semuanya boleh akses, ya silakan semuanya. Kalau tidak, maka cukupkan dipilih beberapa saja orang-orang yang berhak untuk mengelola gitu ya. Oke, setelah page ke add account. Nah, kalau page itu seperti katalog apa ya, seperti toko kita. Nah, add account ini itu seperti mesin iklannya, mesin marketingnya. Ini mesin marketingnya. Nah, di sini add account untuk akun-akun yang sudah sering beriklan itu biasanya nanti oleh Facebook akan diberikan add account lebih dari satu ya, tergantung spendingnya. Tapi kalau teman-teman baru mau mulai biasanya add account-nya cuman disediakan satu ya. Itu harus buat dulu. Biasanya create add account ya. Bikin new add account. Kalau sudah teman-teman masuk ke berikutnya ya. Ke Instagram account. Ke Instagram account. Di sini ya. Instagram, masukin Instagramnya. Biasanya cuma diminta apa namanya akses loginnya ya. Masukin username dan passwordnya. WhatsApp untuk sementara belum dibutuhkan ya. Karena nanti kita beriklannya ke website, bukan ke WhatsApp. Kemudian di sini ada namanya data source. Data source. Salah satu yang akan kita pakai itu adalah dataset. Dataset. Yang akan kita pakai adalah dataset. Apa itu dataset? Itu seperti polisi atau kamera CCTV yang akan memantau segala aktivitas yang terjadi di website kita. Nah, dia merekam ya, tugasnya tuh merekam. Merekam semua aktivitas di website. Mereka baca sampai selesai atau tidak, mereka ngisi form atau tidak, mereka ngeklik video atau tidak, itu bisa ketahuan dengan adanya kita pasang dataset ini. Nah, dataset itu bentuknya nominal-nominal seperti ini ya. Nominal-nominal seperti ini. Oke, saya tidak akan jelaskan yang lain karena cukup panjang ya kalau harus saya jelaskan yang lain. Yang penting-penting saja yang kita butuhkan ini. Kalau teman-teman belum punya dataset, bikin dulu datasetnya. Dataset ya, bikin namanya. Setelah itu nanti akan langsung muncul di sini ya. Dan teman-teman wajib mengintegrasikan dataset ini ya, pixel ini ya, dataset atau pixel ini ke website yang teman-teman pakai buat ngiklannya. Harus dikoneksikan. Saya ambil contoh ya. Cetak hufaz.com. Ini teman-teman harus terrecord oleh Meta Pixel Helper. Nih ya, page view. Pixel yang tadi, dataset yang tadi. Itu kalau saya scroll akan muncul scroll 10%, 25%. Jadi aktivitas semua di sini terekam. Nah, ini fungsinya dari pixel atau dataset. Gitu ya. Nah, ini menggunakan Chrome extension. Nanti download di Chrome extension, Meta Pixel Helper. Oke, kita kembali ke BM.
Nah, di dataset juga teman-teman harus assign people, sama ya. Di apa? Di page at account, teman-teman harus assign people-nya. Orang yang mengoperasikannya itu siapa? Jangan sampai tidak di-assign. Nanti di at account tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kita masuk ke brand safety. Ini biasanya diminta untuk masukin domain. Masukin domain ya. Ya, teman-teman silakan masukin domainnya. Domainnya apa? Sebelum teman-teman masukin domain, pastikan domain tersebut sudah teman-teman beli, sudah sudah di develop gitu ya, sudah berbentuk landing page kah atau platform crowdfunding kah. Jadi tinggal kita masukin ke BM sini. Setelah itu teman-teman siapkan yang namanya payment method. Klik di sini, billing and payment. Ya, billing and payment. Yang lazim digunakan di billing and payment di sini, payment method ya, itu adalah kartu yang berlogo Visa biasanya. Itu bisa menggunakan Bank Jago atau Bank Jenius. Teman-teman download saja di Play Store, Bank Jago atau Bank Jenius. Itu aktivasinya bisa lewat video call ya, cukup pakai KTP, kemudian video call dengan CS-nya, itu kartunya bisa dikirim dalam 1 minggu biasanya, 1 minggu. Ya, disetting di sini, wajib disetting untuk pembayaran iklan kita nanti. Oke, nah persiapannya insya Allah sudah semua ya. Kalau sudah, kita bikin campaign. Bikin campaignnya di mana ya? Di sini, ya, di add account. Ya, ini seperti mesin marketingnya. Ini ada iklan donasi, iklan donasi 1, iklan donasi 2, dan lain sebagainya. Ini namanya add account ya, akun iklan. Akun iklan. Kalau sudah teman-teman klik di sini. Kalau mau langsung setting, klik di sini ya. Open in Ads Manager. Ads Manager. Nah, di sini teman-teman, klik Create. Oh, ini payment methodnya belum dikoneksikan. Nah, kita akan beriklan menggunakan ad account bernama Indonesia Cetak Hufaz ya. Karena ini sudah pernah saya gunakan untuk beriklan, jadi bisa ad account-nya lebih dari 1. Klik di sini, Open in Ads Manager. Klik tanda ini. Campaign ya. Oke. Nah, ini history dari iklan-iklan yang pernah saya running begitu. Saya buka-bukaan saja, tidak ada yang ditutup-tutupi karena tidak ada data yang rahasia ya. Nah, di sini teman-teman saya akan jelaskan struktur di Meta Ads ya. Struktur di Meta Ads itu ada namanya campaign ya, ada namanya campaign, ada namanya ad sets dan ads. Apa itu? Campaign itu adalah kampanye dari iklan yang akan kita jalankan. Ya, kampanye dari iklan yang akan kita jalankan. Di dalam campaign itu nanti ada ad sets.
dan itu bisa beberapa adsets. Ya, jadi satu campaign itu bisa beberapa adsets. Saya ambil contoh ya, campaign yang ini itu ada banyak adsetsnya, ada 4, ada 8, ada 8 adsets. Kemudian masuk, jadi di satu satu campaign itu beberapa adset. Di satu adset itu bisa beberapa ads. Nah, kalau di sini memang saya cuma masukin satu ya. Di satu adset bisa beberapa ads. Ya, ini bisa ditambahin. Jadi begitu strukturnya. Campaign bisa beberapa adsets dan satu adsets bisa beberapa ads. Biar nggak bingung, kita coba praktek ya. Cara buatnya seperti apa. Baik, nah campaign kita yang akan kita arahkan ke website supaya terjadi orang ngisi form kah, orang membeli kah, dan lain sebagainya, orang berdonasi, itu harus memilih campaign objective sales. Klik continue. Setelah itu kalau bisa teman-teman pakai yang manual saja. Ya, teman-teman yang pakai yang manual sales campaign. Di bawah. Lanjut. Setelah itu, nah di sini dia. Ada namanya campaign, kemudian adsets dan ads. Ya, pertama kita setting di campaign-nya terlebih dahulu. Kita kasih namanya campaign-nya apa, misalnya donasi anak yatim misalnya ya. Teman-teman bisa langsung donasi anak yatim. Nah, di sini teman-teman campaign objektifnya sales, pertahankan. Nah, di sini ada advantage campaign budget. Itu kalau kita centang, ya, kalau kita centang, budget iklan yang nanti kita spending itu, spendingnya adalah di level campaign. Ya, di level campaign. Jadi, seolah-olah seperti kita mensuggest Facebook. Ya, mensuggest Facebook. Tolong Facebook, saya pengen buat iklan senilai 200.000. Distribusikan ke setiap adsets yang nanti akan saya buat. Ya, itu kalau advantage campaign budgetnya di-on-kan. Tapi kalau dimatikan, itu level budgetnya ada di adset, ada di sini. Jadi kita merasa sudah yakin, oh interest nanti yang saya pakai, demografi yang saya tuju itu akan winning begitu, akan bagus, maka kita gunakan di level sini. Ya. Kita langsung lanjutkan. Masuk ke new sales adsets. Di sini teman-teman, klik website ya. Klik website, conversion location, klik website, kemudian performance goal, teman-teman pilih yang atas, yang maximize number of conversion. Conversion eventnya, pilih sesuai dengan goals teman-teman apa. Kalau di saya, itu pakai add payment info ya.
Add payment info. Add payment info itu seperti ngisi form, ya, ngisi form. Atau teman-teman juga bisa menggunakan lead. Add payment info. Kemudian di sini adalah tempat untuk kita setting targeting. Setting targeting. Nah, karena tadi uh, campaign budget optimization-nya tidak kita centang, maka budgetnya berada di level AdSense. Ya, misalkan di AdSense-nya itu kita taruh budget senilai berapa, 100.000. Ini bisa mulai dari 20.000 ya. Bisa mulai dari 10.000. Oh, nggak bisa. 16.000 paling minimal. Ya, paling kecil segitu ya, 20.000 ya. 16.000. Nah, pakai budget 20.000 juga bisa. Nah, tapi datanya pasti akan sangat ini ya, akan sangat lama untuk bisa kita kumpulkan kalau budgetnya terlalu sedikit. Sehingga kita harus proporsional dalam menggunakan budget. Makin banyak budget yang kita pakai, reach dari campaign kita akan semakin tinggi juga. Oke, kita masuk ke setting audiensnya. Nah, di sini kita pilih location. Ini bisa dipilih lokasi sesuai dengan demografi target audiens kita ya. Kalau kita memang ingin menarget Indonesia secara menyeluruh, maka kepilihlah Indonesia. Tapi kalau teman-teman mau menarget di kota-kota tertentu, ya bisa dipilih juga. Ya, search location. Kalau sudah, kita masuk ke audiens yang lebih terperinci. Nah, kalau bisa menggunakan original audience ya. Original audience option. Bukan suggest dari Facebook-nya. Nah, di sini kita akan setting usianya, berapa usia yang kita targetkan. Ya, misalkan kita menargetkan orang yang sudah mapan iklan donasi anak yatim ini, kira-kira marketnya siapa? Ya pasti orang-orang yang sudah punya penghasilan ya, 25 tahun ke atas. Ya, itu bisa disetting di sini. Kemudian gendernya pasti all gender, karena laki-laki atau perempuan semuanya pasti punya minat untuk berinfak, bersedekah. Kemudian di sini ada language, ya, ada bahasa. Kita pakai semua bahasa. Nah, kalau sudah, kita masuk ke placement. Ya, placement. Placement itu ini adalah tempat di mana iklan kita akan dimunculkan. Kalau kita klik advantage plus placement yang direkomendasikan sama Facebook, maka ini akan sesuka hati Facebook untuk menempatkan di mana iklan kita. Kalau kita pilih manual, ini artinya kita memilih placement-placement tertentu saja, tempat-tempat tertentu saja. Misalkan kita hanya memilih Facebook dan Instagram tok itu bisa. Atau Facebook tok bisa. Tanpa ada audience network. Audience network ini adalah jejaring dari aplikasi Facebook ya. Itu nanti bisa muncul di sana kalau kita centang ini. Ya, ini bisa improvisasi dari kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, kalau sudah kita langsung saja klik next. Klik next. Nah, di sini
ada namanya add ya, ads ya, pengaturan ads. Di sini teman-teman kasih namanya ads-nya apa? Misalnya video 1. Video 1. Setelah itu masukin fanspage-nya. Masukin fanspage, pilih Instagram account-nya. Setelah itu masukkan media yang akan kita gunakan untuk beriklan. Bisa pakai gambar, bisa pakai video. Ya, bisa pakai gambar, bisa pakai video. Nah, ini harus diupload dulu di sini. Kalau sudah dipilih lah pakai video yang mana gitu ya. Oke. Dan kalau sudah, teman-teman di sini ada primary text, adalah seperti teks yang akan muncul di bawah video atau gambar yang nanti kita gunakan untuk beriklan. Ya, misal, yuk dukung infak anak yatim dengan mendukung program ini, Anda akan dijanjikan satu surga gitu ya, bersama Rasulullah. Nah, ini nanti ada ilmunya sendiri dalam membuat ad copy namanya. Setelah itu, di sini ada headline. Headline itu bisa apapun ya. Yang penting judul tidak boleh panjang-panjang. Ya, headline dari program kita. Dukung program anak yatim. Kalau sudah, masukin website URL kita, dan setelah itu bisa di-publish dan selesai. Begitu kira-kira teman-teman ya. Itu yang bisa saya bagikan. Insya Allah nanti di video lainnya saya akan bagikan secara detail tentang bagaimana Facebook Ads bisa menumbuhkan donasi di lembaga yang teman-teman hari ini kelola. Insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.